Selamat pagi, selamat datang di duet siaran pagi. Selamat pagi Tina Chan, good morning, hello. Kita kasih wave dulu sedikit. Hai, selamat pagi Maya Firstia. Selamat pagi Lien Humulia. Selamat pagi Kurniawan, pagi Om Iwet. Selamat pagi Kurniawan, selamat pagi semua. Selamat pagi, selamat datang di duet siaran pagi. Selamat datang di kita mau sebut apa ya kira-kira ya? Wah, Nusa Dua juga sudah hadir. Hai, good morning Bali. Selamat pagi teman-teman semua, selamat bergabung kembali di duet siaran pagi. Wih, udah 414 aja baru mulai. Hebat banget nih. Wave dulu ke Dave Hendrik ya. Hai Dave, selamat pagi. Kita view dulu di sini. Oh, nggak bisa. Jadi kita langsung accept aja. Kok nggak bisa, bro? Kenapa nih, bro? Kenapa dia nggak bisa? Hah? Sebentar. Heh, sah. Pagi. Pagi semua. Good morning, cancel. Ya, ya. Pagi. Hai. Hello, everyone. Nah, loh. Sekarang Eke kagak bisa nih. Pagi dari Lampung. Kita dulu ketik deh sini. Halo. Send. Nah, oke. Dave Hendrik, accept. Go live with Dave Hendrik. Masih belum bisa juga, saudara-saudara. Kita accept lagi. Kita go live with Dave Hendrik. Good morning dari Malang yang cerah. Dave Hendrik is unable to join. What's going on, Dave Hendrik? Go live with Dave Hendrik. Dave Hendrik cannot join. Dave Hendrik is what's going on. Is apa? Is yes. Bisa udah. Bisa, kayaknya memang butuh waktu lebih lama ya. Oh gitu. Ini agak kurang mundur saya. Nah, ini Eh, coba Mau coba pakai kita headset apa dulu. enggak sih kita? Aku Terserah. Mau dimatiin aja ya. Coba iya, ya. enggak. Nggak Aku usah. Kenapa? Kenapa? Boleh. Kalau mau pakai boleh. Nggak juga nggak apa-apa. Kamu maunya pakai ya, pinginnya pakai ya. Kayaknya tuh kayak profesional gitu ya. iya. Oh, Kayak kayak news anchor dari studio Metro Mini gitu ya. iya, iya. Mesti Eh, nyala. eh. Kan nyalain Bluetooth dulu. Ini daerah elit masih sinyalnya berantakan, masih ya, masih ya, masih ya, masih. Suara lebih jelas. Selamat pagi, Cece Weni. Good morning. Udah ada suaranya. Ada Enggak, suaranya. Ada jelas. ya. Ada ya, jelas ya. Manis ya. Alhamdulillah. Ya, 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 ya. Halo semua, selamat pagi. Oh, tapi tuh kan kalau rupanya ya kalau live IG tuh sekarang gue nge-freeze nih layar gue. Jadi gue nge-freeze nggak bisa lihat. Dia nggak, dia tuh nggak bisa kayak di platform sebelah yang kalau lu tutup dia masih bisa nyala web. Ditutup masih bisa nyala tuh gimana maksudnya tuh? Multi platform gitu loh. Kalau di IG, kalau lu tutup ya dia mati. Jadi nggak bisa muncul di apa sih bahasanya, Bo? Nggak. Konteks dulu, konteks dulu. Pada saat lo melakukan apa, terus dia jadi mati, gimana maksudnya? Kayak ini nih, tadi gue Heeh, nyalain Bluetooth. Kan heeh. gue tutup dong, gue mau buka aplikasi. Kalau Oh, di TikTok, itu tuh dia muncul heeh. kecil di atas. Oh, pause maksudnya pause. Instagram tuh nggak bisa disambi gitu. Iya, kalau TikTok tapi tulisannya pause kalau lo lagi nyambi nyalain Bluetooth atau apa gitu. Oh gitu Nanti ya, dia muka ada lu kayak, lagi, heeh. iya, muka lu berusaha sabar ya. Iya. Sekarang Sekarang layar gue freeze. Masa? Tapi enggak kok, baik-baik aja lo di sini. Boleh diulang ya? Boleh, silahkan, silahkan.
Tenang aja, nggak apa-apa. Santai aja gitu ya. Dave Hendrik left. Dave Hendrik nanti balik lagi. Ya. Oke. Oh, PIP, Picture on Picture, Namina. Gitu. Multi Windows, Kak. Nggak bisa multi Windows. Suaranya Mas Dave kecil katanya. Iya, sebentar ya. Ini dia baru eh, ulang lagi. Oke. Nah, hadir lagi. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Aku sih cuman mau minta kesadaran apa pemaklumannya aja ya. Kalau memang kita masih kaku nih live Instagram, terus ada beberapa kan yang tulis di kolom komentar, aduh suaranya kecil, ada beberapa yang bilang di aku aman gitu. Mungkin memang saat ini signal juga belum terlalu stabil di mana-mana ya, tapi kita berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan situasi yang ada dan terjadi sekarang ini. Aku pakai kaos dibikinin geng duet. Sebel deh nggak kelihatan nih di IG. Kalau gue Segitu pengen, aja. Segitu aja. Berdiri segitu. hmm, sialan deh. Ya kan hidup ini pilihan. Mana yang mau lo kasih lihat? Nggak bisa semuanya. Nah, segitu aja kalau mau. Dah, nyender, nyender. Dah. Kurang, kurang jauh. Mundur lagi, mundur lagi. Lagi, dikit lagi, dikit lagi. Enggak, dikit lagi. Kursinya Aduh, gimana tidur semalam? Semalam ada Abu Marlo katanya. Hai Abu Marlo, teman-teman semuanya. Semalam aku tidur agak sebel Mm-mm. karena kemarin itu tanggal 1 September selain Villa Yuniar ulang tahun, geng duet hebat ya, langsung digeruduk kemarin ya. Villa Heeh, Yuniar iklan Lux ungu kemarin heeh. ternyata ulang tahun. Kok bisa tepat sih Om Dave ngebahas Vira Yuniar, Vira lagi ulang tahun gitu. Selain Vira Yuniar 1 September ulang tahun, adik gue tuh kemarin ulang tahun, Web. Oh, iya Mm-mm. bener. Terus? Kita kan punya tradisi kalau ulang tahun kita pergi makan rame-rame lah gitu. Nah kemarin Heeh. ya nggak bisa kan, situasi nggak kondusif. Gue nggak bisa ke Bintaro, mereka nggak bisa keluar Bintaro gitu kan. Mm-mm. Jadi gue bilang ya udah nggak apa-apa, kalian go ahead aja pergi makan without me gitu. Jadi Mm-mm. malam-malam mereka pergi makan di warung dekat rumah situ. Mm-mm. Terus mereka kirim foto. Terus gue agak agak FOMO sih, gue agak nyes gitu. Gue nggak bisa ikut sebel gitu. Mm-mm. Agak sebel aja. Cuman ya gimana ya, itu adalah bagian dari pengorbanan yang harus dilakukan di saat ini nggak sih? Oh iya, betul sekali. Juga ada kabar dari geng duet tuh katanya Kang Acilnya Bimbo kemarin juga tutup usia tuh. Iya, betul sekali. Mm-mm. Turut Gitu berduka tapi cita. iya, mungkin sama juga kayak kayak geng duet ya. Gue kemarin sudah mulai melakukan algorithm break. Hmm. Mm-mm. Gue suka dengan postingannya account menjadi manusia ID. Hmm. Mm-mm. Ya, aku share boleh ya. Boleh, boleh, silahkan. Silahkan. Jadi account menjadi manusia ID ini dia bikin postingan gini. Tahun 2025 kita nih sebagai Sebentar, sebentar. Sorry, suaranya kecil katanya. Kita matiin aja earphone-nya. ya. Ya udah, oke. Nah, apakah sudah lebih baik sekarang suaranya teman-teman semua? Lebih baik nggak? Sebentar ya. Apakah lebih baik suaranya teman-teman semua? Aman, katanya Ejes. Kayak lepas AirPods. Iya, memang lepas AirPods. Better. Kenapa? Dita Indriani bilang katanya, yes, udah oke. Lebih bagus, Mas Iwet. Coba lu ngomong dulu, oke nggak suaranya? Oke kok, oke. Nggak kadang-kadang gue tuh suka ini sambil Suara, ngecek suara. oh,
sambil Dah. ngecek suara ya. Berarti kita di Instagram udah nggak usah pakai earpods. Ini sambil ngecek aja gitu. Bukan sambil ngecek suara, gue tuh mau bilang gini. Kadang-kadang gue tuh suka tertawa dengan komentar-komentar yang hadir gitu ya. Kayak tadi gitu. Udah jelas-jelas di gambar kita lagi ngelepas AirPods. Terus komentar gini, kayak ngelepas AirPods. Terus atau ya Web ya, kayak gini. Gue posting promosi parfum kolaborasi gue. Ntar ada yang komentar gini, botolnya kayak minyak wangi ya. Emang minyak wangi. Emang dikira apa kalau kayak gitu? Gue tuh sampai udah nggak tahu loh. Terus atau gini, belinya di mana Kak? Lah jelas-jelas gue taruh link ya, itu di e-commerce. Iya. Tapi kan gue Iya. manis ya, gue jawab. Di e-commerce. E-commerce tuh berarti online ya Kak? Heeh. Lu kalau kayak gitu ya, bayangin orang yang ketik komen itu sambil gini nih. Gini, gitu. Terus nanti nanti dia taruh, terus dia diem dulu gitu ya, leye, terus nanti dia ambil lagi, dibalas, terus dia balas lagi. Oh, kalau on e-commerce artinya online ya, Kak. Terus dia Iya, taruh lagi. Jadi gini, ibarat kata ya, dianya nggak pakai emosi, dianya nggak pakai mikir, nggak pakai otak, elunya. gue Jadi yang nya. salah siapa? Yang salah siapa? Yang salah tuh gue, Wet. Gue nih Udah, rakyat. Gue nih gampang ya. diprovokasi memang dengan komentar-komentar gitu, gitu. Ya. Kayak contoh lagi ya, satu lagi maaf ya gitu. Eh, Gue eh, posting foto kita mempromosikan podcast Duet With. Nah, ada yang eh. DM gini, nggak pengen bikin podcast aja ya. Itu podcast. Ya, balik lagi. Dia ngelakuinnya sambil begini. Nggak pingin bikin podcast ya. Dah, terus ditaruh sama dia, terus dia merem. Terus dia melek gitu, kebangun nih. Diambil lagi handphonenya, dibales. Iya, sambil gak biji. Jangan jangan lupa sambil gak biji. Gak biji tuh apa sih? Gak. Kagak, yang begini tadi ngebalas tuh perempuan, ibu-ibu yang kalau dimarahin terus bilang, saya hanyalah ibu rumah tangga, saya orang kecil, nah gitu, Iya. ya. Tapi memang gue menyadari dari teman-teman gue tuh yang punya usaha, yang gue suka posting usahanya mereka. Mereka tuh suka feedback gitu ya. Mas Dev, thank you ya berkat postingan Mas Dev. Gue tuh tahu Wet, follower gue itu yang aktif memang perempuan. Jadi karena kalau mereka posting tuh, aku digeruduk tempat aku kemarin, katanya taunya dari Instagramnya Om Dev. Dan rata-rata gue selalu nanya kan, yang datang perempuan laki-laki, perempuan. Oh oke, memang ya ibu-ibu. Anyway, aku suka dengan komentarnya, postingannya menjadi manusia.id. Jadi dia bilang gini, tahun 2025, kita nih adalah orang-orang yang pinter dan solid. Ini aku paraphrasing ya, detailnya teman-teman bisa lihat sendiri. Eh, Paraphrasing tuh apa artinya, Mas Dev? mengucapkannya kembali dengan Ya. kata-kata aku. Iya. Nanti ada yang nanya, ntar ketuker. Paraphrasing itu yang teras turun-turun ke bawah gitu, yang sawah gitu ya, Mas Dev ya? Terasering. Ya, aku kan hanya sekedar mengingatkan. Kita kan nggak pernah tahu nanti orang nangkepnya apa, ya. Hmm, Namanya zaman gini tuh semua harus clear. iya. Ada yang ngaku katanya dibayar 150 juta padahal followers cuma 15.000. Lanjut Mas Dev menjadi manusia.id. Silahkan. Dia bilang katanya, kita tuh harus tenang, Mm-mm. kita tetap harus waspada, karena hanya Mm-mm. dengan tenang kita dapat waspada untuk Setuju. tidak termakan dengan poster-poster bodong. Betul. Iya kan? Jangan gegabah, Mm. mari bersama-sama merawat harapan. Nah, Ya, slide berikutnya yang aku suka, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini? Terus dia ya. breakdown, Wet. Mm-mm. Satu, mari kita bersama-sama support UMKM. Setuju. Ya kan? Beli belanja UMKM. UMKM Betul. itu apa sih? Usaha menengah kecil, usaha usaha kecil menengah, usaha menengah
Usaha menengah kecil, medium. M-nya lagi apa? UMK, M-nya apa? Usaha menengah kecil, medium. Jadi dia udah menengah, dia kecil, dan dia adanya medium. Usaha menengah ke, ke rakyat. Usaha menengah apa ya, Bo? U- usaha mikro. Oh, usaha mikro, kecil, menengah. Dan menengah. Usaha mikro. Mikro bukannya kecil, Nek. Lu, lu juga ya, udah tau lu kagak tahu singkatannya, ngapain harus lu ucap? Karena di tulisannya UMKM, Beb. Ya udah, lu sebut aja UMKM titik. Ya gue tuh pengen pengen berusaha menjelaskan apa sih usaha UMKM tuh, geng, gitu. Yuk kita Tapi kasih kan lu contoh. nggak tahu. Coba lu kasih contoh konkret. Apa sih usaha UMKM? Usaha UMKM tuh contohnya adalah ibu-ibu jualan pastel, ya. Oh, Nah, lu beli deh tuh. pokoknya yang skalanya kecil-kecil. Iya, industri rumahan. Oh iya, ibu-ibu jualan Heeh. jualan peye, jualan Nah, garam gitu. Pokoknya yang eh, kecil-kecil gitu ya. Pingkan Mambo tuh, lu bantu UMKM. Nggak usah Kontrakan komen, nggak usah komen. Pokoknya yang sejenis-sejenis itu, udah dibantu aja, titik. Udah bukan ya. bu- bukan si buter si buta deh. Bukan maksudnya, oh kalau usaha kecil itu yang kontrakannya sehari 3 juta itu masih kecil. Mungkin badannya kecil. Nanya aja, maaf, nggak menghakimi. Biar clear aja. Zaman Iya, sekarang ini iya, harus clear. iya. Oke, udah lanjut. Yang pertama adalah bantu UMKM. Yes. On Ya, this kalau topic kan mulai, kalau temen gue bilang katanya jajan guys, jajan. Pokoknya jajan. Apapun yang terjadi jajan guys, gitu. yes. Terus Heeh. kan juga sudah mulai banyak tuh ya movement atau gerakan dari negara-negara tetangga. Teman-teman pasti juga sudah terpapar yang turut support gitu ya UMKM kita. Mereka pesan makanan terus dengan message, nggak usah dikirim Pak ke orang tujuannya. Ini buat Bapak aja gitu. Ya, Iya kan? Masa sih kita di dalam negeri tidak tidak mau melakukan itu? Kayak gue sih cukup bangga ya. Gue kan partneran sama Bujing tuh untuk Mutual Gourmet gitu ya. Nah, jadi kan gue tuh sempat terbersit, aduh lagi situasi kayak begini, tetap ada nggak ya orang yang mau beli makanan nih, pesan catering gitu. Tapi kan berdana kan kalau kita berhenti nggak ngirim makanan, kurir-kurir kita juga berarti kan kagak dapat pemasukan ya, Bo. iya, Jadi selama mereka masih mau menjalankan pengantaran makanan, sok deh kita kerjain. Itu kan contoh ya, bener nggak? iya, betul. Terus yang kedua adalah algorithm break. Algorithm break. Apa tuh algorithm break? Jadi sesekali istirahat dari memantau sosial media. Karena Iya, kan once sosial media platform apapun, begitu lu buka sosial media, hal pertama yang lu notice pasti tentunya adalah update apa yang sedang terjadi pada negara ini. Ya kan? betul, After betul. 10 or 15 minutes, don't you think that you are so tense, leher lu menegang, kepala lu rungsing, terus lu udah mulai mudah terpantik emosi, lu udah mulai susah membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu, ya Iya, kan? iya. Gitu. Jadi disarankan algorithm break. Ah, Lalu, tanya kabar orang sekitar lo. oke. Jadi sahabat lo yang selama ini nggak pernah lo reach out, tanya, di mana lo? Aman-aman aja, keluarga lo, kolega lo, gitu. Ya, Ya. Nah ini juga nggak kalah penting, Wet. Waspada saat pulang kerja. heeh. Ya kan? Jadi simpanlah nomor-nomor darurat. Iya, Hindari jalur-jalur rawan. iya, Pilih zona hijau. Iya toh? Kalau bisa usahakan jangan pulang sendirian. iya, Iya iya, kan? Share location ke orang yang lo percaya. iya. Kasih kabar lo di mana, gitu kan? Kenapa lagi? Carla bilang, aku cuman paraphrasing aja ya, Carla Widiadi. Aku cuman paraphrasing ya, paraphrasing loh aku loh, ya.
Kenapa? Carla bilang gini, saatnya chat mantan kak, tanya kabar. Ini namanya memancing di air keruh sayang. Kamu kamu mau mancing Eh, di air keruh sayang. iya, memang, memang. Gue tuh tadi juga pas dia bilang gitu, kasih kabar gitu. Ya, pas tanya kabar orang sekitar gue gini. Nah, ini Kamu adalah oportunis sayang. Kamu oportunis. ini adalah cantik. Ini adalah momen yang tepat untuk bongkar file lama. Ya, kita masing-masing tuh punya file yang udah kita simpan dan kita klasifikasi. Ini bisa di follow up, tetapi kala itu saatnya tidak tepat. Nah, ini saatnya mungkin tepat. Nih ibarat kata angetin sayur lodeh dah ya. Iya, ya. Kalau lu angetin sayur lodeh mah masih manis ya. Ini mah ibarat kata mengais-ngais tong sampah, Beb. Ya, Lu dan oportunis. lah Carla, lu oportunis. daripada nggak ada, siapa tahu yang dulu ingat nggak yang nggak boleh putus dalam hidup itu apa? Kita sebagai manusia Silaturahmi. ada dua, Satu, tali silaturahmi, dua. tali cicilan. Enggak, gue kalau yang kedua gue enggak. Ya kan? Itu lu aja, itu lu aja. Iya, gue juga udah nggak. Nggak mau gue, itu prinsip salah menurut gue. Nggak mau gue mah nggak. Terus ya, nah ini tidak kalah penting yang diingatkan oleh menjadi manusia. Lu kenal nggak sih siapa sih orang-orang di balik menjadi manusia ini, Wet? Eh, enggak, tapi kayaknya mereka kenal gue sih. Oke. Hmm. Bercanda. Ya udah pasti. Kenalin dong kalau ada ini. Rawat diri, the most importantly adalah bagi kita untuk tidak lupa merawat diri. Mengurus diri ya. Yes, kayak Oke. contohnya gitu ya. Gue tuh bilang sama ponakan gue sama adik-adik gue, mereka kan gini, aduh anak-anak rese nih gitu. Lu bayangin ya Iwet ya, anak-anak yang punya energi sangat melimpah gitu. Mm-mm. Mereka disuruh sekolah online, duduk selama 4 jam, break 4 jam, nyambung lagi. Terus mereka nggak bisa olahraga, mereka nggak bisa beraktivitas. Kan jadinya rese ya di rumah. Iya, iya, Energinya kemana-mana. Gue bilang, ya udah bawa jalan, lari keliling kompleks. Itu juga kan sekalian break buat kita ngelihat yang ijo-ijo, ngelihat yang biru-biru, langit, nggak cuma ngelihat layar aja. Dan juga selain algoritma break juga emotional break gitu, memberikan jeda terhadap apa yang terjadi, ya kan? iya, betul, betul. Ada yang nanya, eh ini kalau di Instagram Live berarti nggak ada KPI likes nggak? Ada sayang, tetap ada sayang, tetap Tapi ada. di Instagram Live nggak ada tulisannya loh jumlah like. It's okay, nggak masalah sayang, nggak masalah. Yang penting tap-tap likes dulu, ya, Ada. ya. Mm-mm. Ada lanjutannya lagi nggak nih menjadi manusia? Udah mau nyaut nih, udah mau nyaut. Terakhir yang gue juga suka ya, dia bilang gini, warga jaga warga, Ah, manusia merangkul manusia. Titik ah. dua sampai menang. Aku suka itu. Warga jaga warga, manusia rangkul manusia. Let us not forget this. Oke, jadi saling memperhatikan, saling sapa, saling jaga gitu ya. Mm-mm, Ya, itu tadi satu dari menjadi manusia. mm-mm. Gue nggak akan panjang, tapi lo perhatiin nggak? Ada postingan juga soal meminta maaf. Dari menjadi manusia. Bukan, Oh, dari akun yang lain. oh ya? Tentang Iya, apa tuh? tentang meminta maaf. Tadi gue ngomong apa? Oh iya, nggak Pak. Please, Emosi, please emosi. dengarkan suara rakyat. Elaborate, please. Kalau nggak dielaborate tuh rakyat bisa salah tangkap what the meaning of the maksud. Iya, di situ tuh kan dibahas gitu. Sebenarnya meminta maaf tuh kayak apa sih sebenarnya? Jadi itu benar-benar dijabarin satu-satu gitu. Kayak yang tunjukkan wajah yang
serius gitu ya. Terus kemudian intonasi, gunakan kalimat dan kata yang tepat. Terus kemudian permintaan maaf itu tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan gitu ya. Tapi yang mau gue bahas bukan detail itunya. Yang mau gue bahas dari pembahasan lo tadi, menjadi manusia, terus akun yang membahas soal tata cara meminta maaf, tahu nggak apa? Apa tuh, Kak? Ternyata kita semua, udah nggak usah lo pegangin. It's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buka nggak baju lo? Kesel mulai emosi. Buka baju, live Instagram sambil buka baju, pakai badan gua masal aja. Lanjut ya. Ih, ada Agnes Jennifer. Selamat pagi. Good Ya morning. Ciao ampun, kan. orang kaya bangunnya pagi juga ya, Say? Emang kalau orang kaya harusnya bangunnya jam berapa? Ya nggak tahu, ntar lu gua kabarin kalau gua udah jadi kaya. Nah, lu enggak. Lanjut ya. Hmm, Terus tau nggak? Ternyata apa? Dengan adanya postingan-postingan ini. Dan postingan-postingan ini nggak cuma satu, dua loh. Banyak sekali yang membahas seperti ini. hmm, hmm. Ternyata nggak semua orang ya tahu tata cara hidup. OMG. Bener nggak? Those kata Agnes, anak-anak sekolah. Ih, lu hebat banget, anak-anak lu masih sekolah. Kok ponakan gue nggak sekolah? Emang beda ya sekolah nasional sama sekolah yang tidak nasional. Udah deh, Dave. Zepet. Sadar posisi. Nah, dia bilang juga gini, Mali, ini gue lagi nyiapin anak gue sekolah online. Oh iya. Sebel tau gak lo? Sekolah online tuh sebel banget. Ya, bener. Lanjut. Terus udah gitu. Gue setuju dengan apa yang lo bilang. Meminta maaf itu termasuk apa ya? Life skill mungkin ya. Yang luput diajarin gak sih? Itu yang gue bilang selalu. Itu yang gue bilang selalu. Bahwa PR kita sebagai orang tua untuk banyak sekali mengajarkan life skill kepada anak-anak kita. Oke. Dan ternyata harus detail. Kan gini ya. Anak-anak kan ada tuh lagunya kan. 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih. Ya. Ya. Diajarin, dikasih tahu. Anak-anak hafal lagunya. Anak-anak tahu, oh iya, aku harus pakai 3 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih. Dipakai sama mereka. Mm-mm. Tapi orang tuanya lupa ngajarin. Gunakan empati kamu, nak, ketika minta maaf. Mm-mm. Ketika minta tolong, lihat matanya. Ketika mengucapkan terima kasih, jangan cuma ngucap terima kasih. Mm-mm. Kamu lihat matanya, kamu pegang, terima kasih banyak ya. Mm-mm. Ternyata luput, Bo. Ya. Dan baru kelihatan sekarang ternyata. Minta maaf harus diajarin. Ya, terus kemudian ketika terjadi kejadian-kejadian seperti ini, bingung harus ngapain. Mm-mm. Ternyata kita hidup sebagai manusia yang dasar-dasarnya kita nggak tahu. Mm. Lo mau ngomongin algoritma, lo mau ngomongin apa? Undang-undang, lo mau ngomongin apa? Apa? Semua yang diomongin sama manusia modern sekarang. Sama Mm-mm. manusia dewasa. Apakah lo memahami basic hidup? Ternyata Tentang akronimnya di sekolah bagus deh. Tomat. apa tuh tomat? Tolong, maaf. Terima kasih. Oh iya. Lo tuh lost ya. Lost ya. Kok tomat gue gini harus. Lo Maaf, lost. Ya, ya. Nggak harusnya apa-apa tomat. itu. Ya. Harusnya Iya. tomat. Tadi gue gini. Iya. Harusnya tomat nggak sih? Tolong, maaf. Iya nggak sih? Ya. Iya. Jadi basic-basicnya ternyata nggak ada yang tahu. Hmm. Masuk ke dalam hal itu ya Iwat ya. Ini diskusi gue dan temen gue. Yang menurut gue poinnya tuh solid. Dan gue langsung gini. Gue mau bahas siaran besok. Masuk di dalam kemampuan minta maaf adalah dari apa yang terjadi ya. We all notice bahwa kita nih juga apalagi. Bentar ya, maaf banget.
Ada yang komentar namanya Sarah Syarifah. Itu bunga Kamboja. Anggrek bulan malih kalau punya kamonya manglo unamo mehong do talangin gue koit ini masih sehat walafiat ini bunga anggrek bulan ya. Ini bukan pembelian fans, ini pembelian dari Loksitan. Ya itulah. Itu manusia yang dibilang manusia modern. Ngucap aja dulu, kagak dipikir, padahal kemarin baru kita bahas. Oke, gila ya gue ngobrol sama lu tuh, jidat gue nggak gerak loh. Bangga. Lo bangga. Di Gila, saat orang lagi susah, lo bangga sama jidat lo yang licin banget. Hah? gila. Jidat gue tuh nggak ada kerutan, nggak ada wironnya tuh di titik-titik yang penting. Ya bangga lah orang ini endorsement. Cin, kalau main nama gue mah endorsementnya klinik kecantikan, Cin, bukan parpol. Iya, benar. Lanjut lagi. Jadi Lu denger gimana? nggak? Dengar. Oke. Gue tapi Apa tadi? berusaha untuk tidak menanggapi aja. Oke. Tadi gue mau ngomong apa ya? Oh, satu lagi gini. Kita perhatiin nggak sih bahwasannya Mm-mm. kita tuh termasuk orang-orang dan bangsa yang susah loh menerima kritikan. Nah, Ya, coba deh. Kita nggak usah ngomongin kepada wakil-wakil rakyat deh. Kita sendiri sebagai personal. mm, Do you think you handle criticism well? How do you take criticism? ya. Ini bertanya pada yang lain kan ya, bukan bertanya Yes. pada aku kan ya. Ya, kita bertanya kepada diri kita deh. Before Ya, we point our finger to other person. How ya, do you think you handle criticism well? ya, Are you ya, sure? ya, ya. Iya kan? Mau dengar kalimat cuman gini, maaf, sekedar masukan, bertanya dengan nada lembut, pasti kan lu dek gitu. Hmm. Iya apa enggak? Lu nanya sama geng duet kan? Nah sekarang gue nanya sama lu, capek ya? Sekarang kita tuh kayak harus ada di jalur yang tepat gitu. Ini semenjak demo, nih kita tuh jalurnya tuh harus tepat selalu nih. Iya. Semua harus ada di koridor. Ya, jangan keluar dari koridor. Nanti kalau kita keluar dari koridor, maka akan salah tangkap. Iya, makanya. Oke, masuk ke dalam koridor loh, gue mau nanya. What do you think? Eh, Gini, gue akan bilang dulu iya. Hmm. Dulu iya. Tapi kemudian eh, menurut gue pengalaman stroke itu membuat gue berubah total. Hmm. Sebelum stroke sebenarnya gue udah mulai tuh nggak dengerin omongan orang. Hmm. Tapi begitu stroke, gue bener-bener udah I don't hear you. Lo boleh ngomong aja, ngomong yang kenceng aja. Gue nggak akan peduli. Gue nggak akan dengerin sama sekali. Setelah gue hipnoterapi, makin parah. Wow, Yes. lu sadar kan, lu ngomong begini tuh berarti it implies bahwa lu tuh sama sekali menutup diri terhadap kritik loh, Nek. Bukan menutup diri terhadap kritik. I don't take kritik personally. Oh, personally. Different. Good point. Different. Kalau Good point. dulu kan pembahasannya adalah tadi bagaimana kita menerima kritik kan. Iya. Kalimat I don't take kritik personally-nya nggak lu taruh di depan. Menjelaskan. Iya, Jadi kan lu betul. sebagai rakyat terombang-ambing nih, message-nya kemana nih? Iya. I don't take kritik personally lagi sekarang. Hmm. Jadi ketika gue akan mendengarkan kritik, yang kayak Kang Abu bilang, ini cuman suara, itu cuman tulisan. Ya gue baca. Tapi apakah kemudian gue masukkan ke dalam hati gue? Tidak. Oke. Itu yang kemudian jadi kadang-kadang membuat orang kesel sama gue. Hmm. Karena ternyata orang-orang juga ketika memberikan kritik tujuannya beda-beda. Ada yang betul-betul memberikan kritik untuk masukan,
Ada yang memberikan kritik memang tujuannya untuk menjatuhkan. Nah, kalau di bahasa kita disebutnya kritik membangun Itu dia. atau constructive criticism. Yes, yes, Menurut gue, sesungguhnya dan sejatinya semua kritik itu harusnya sifatnya membangun. yes, Cuman yes. memang kadang-kadang lo suka menyisipkan, lo ingin menjatuhkan. Nah, itu jahat. Ya, dan banyak orang yang nggak sadar loh bahwa ketika dia menyampaikan kritik dia memang mau menjatuhkan. Mm-mm. Banyak orang nggak sadar. Balik lagi kayak kemarin. Ketika berbicara, banyak orang tidak sadar dan tidak memikirkan efeknya apa setelah dia berbicara. Hmm. Lalu ketika orangnya nanti tersinggung, orang yang nggak suka, dia akan defense dengan, ih cuman bercanda gitu aja marah. Hmm. Sama dengan kritik. Ketika Hmm. kemudian nanti orangnya tersinggung, orangnya tidak bisa menerima, terus ngomong, loh saya kan hanya memberikan kritik untuk membangun. Hmm. Nah itu dia. Ini ya, obrolan kita pagi ini, biasanya orang kemudian jadi akan nggak mau ngomong. Hmm. Tapi menurut gue bagus. Lu jadi mikir. Mm-mm. Berarti ada dua nih orang dewasa Mm-mm. yang mereka kurang paham. Hmm. Satu adalah kurang paham dalam menjalankan hidup. Hmm. Yang satu lagi, ternyata banyak orang nggak paham menggunakan otaknya. Gini, that is a very good point gitu ya, bahwasannya ketika kritik itu disampaikan, yang kita kritik itu bukan personal, bukan egonya, it's not the person, tapi mungkin pekerjaannya, the work, the project gitu. It's something outside of your personality. It's not the person. Makanya ketika kita menyampaikan kritik, kita juga harus memilih kalimat yang tidak menyerang orangnya. Ya, Jadi ya, it works both ways. ya. Makanya kan ya, ketika lo menyampaikan kritik, lo menyampaikan pendapat gitu, balik lagi adalah balikin ke dasar-dasarnya dulu. Hmm. Balikin ke peraturannya, balikin ke norma-normanya misalnya. Mm-mm. Betul tuh ada geng duet yang komentar gini. Gue juga suka sebel tuh dengan jargon zaman sekarang gini. Ih gitu aja baper. Tuh Nah, gue itu sebel dia. tuh. Itu. Iya, iya, iya. Tapi good insight ya, sepaham ya geng duet ya, bahwa belajar belajar meminta maaf dan menerima kritik itu sesuatu yang emang kita miss gitu. Betul. 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 The key is think first. Gue setuju. Hmm. Berpikir dulu. Satu lagi boleh. Oh, gue nambahin boleh nggak sebelum satu lagi? Dari Mayora. Boleh dong. Ini kan namanya KitKat. Iya, KitKat ya. Ini kan jalurnya emang eh, konsolidasi. Anjay. Bukan conversation. Konsolidasi apa sih, Bo? Artinya, Bo? Penyatuan, penyatuan ya. Aduh, Alignment, alignment. dari kemarin orang tuh sibuk ngomong konsolidasi loh. Gue tuh kira konsolidasi teh naon sih, Be. Pakai Gemini aja ditanya. Tanya sama Gemini, apa sih artinya konsolidasi gitu. Gue iPhone. Ih, Gemini. Nggak usah Coba, download-download. nggak, lu bilang, pakai Gemini, coba lu bilang gitu. Pakai Gemini dong. Ih, Gemini sama Leo nggak cocok. Sora. Leo tuh cocoknya sama Aries, Sagittarius, Hmm. Capricorn. Oh, Capricorn cocok. Oh, cocok sama Capricorn ya. Aku baru tahu sih. Kalau Ya, Leo itu cocok sama Capricorn. Aku beres-beres dulu ya, bentar nih. Kok kayak banyak miring-miring. Bentar ya, ya, aduh, gimana sih? Ini kemana ya, sih? Aduh, ini gimana sih? Gimana? Coba, Kak, coba, coba. sesuai arahan menjadi manusia, Kak, di era sekarang ini kita perlu loh ditanyain, udah nyampe rumah apa belum? Ya udah Oh iya, seadanya aja deh, Kak, dicocok-cocokin, Kak, iya, deh. iya, 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 nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kata pensil alis kali ya. Apa tadi ya? Iya, lupa lo aja deh satu lagi, silakan. Oh ya, satu lagi ya, yang juga iya ya gitu. Menurut gue ya Iwet ya,
kita ini bangsa yang ternyata sampai sekarang itu masih hidup di dalam kerangka berpikir kasta. Oke, lanjut dulu. Ya, lu boleh bilang gitu, enggak, secara sejarah kita tuh udah terbebas loh. Kan sejarah kita tuh, kita kan memandang case ya, kasta hidup. Ada yang tinggi 4 kasta tuh gue lupa apa aja sampai ke bawah gitu. Enggak, sekarang kita udah liberal, kita udah demokrat, kita udah modern gitu. Here's my point. Menurut gue di zaman modern ini, kita manusia itu, manusia Indonesia lah tepatnya, karena gue orang Indonesia dan tinggalnya di Indonesia. Kita tuh masih memandang orang dari kasta, Bo. Contoh gitu ya. Kita melihat orang yang raja-raja kecil, pejabat, lu nggak kenal, lu langsung, kayaknya tuh inggah-inggunya langsung otomatis. Apa kalau bukan kasta? Lalu, lu pasti you treat rich people differently than poor people. Iya apa enggak? Bohong kalau enggak. Udah deh, jujur-jujuran aja. Lu deh gitu. Gue deh gitu. Gue pelayan toko. Gue akan lebih melayani orang yang datang tampilannya kaya. Kalau masuk ke dalam toko gue kasih tahu lo, gue itu pernah Iwet mengalami apa yang dialami Julia Robert. Kan gue udah pernah cerita di podcast. Di toko yang depannya D, belakangnya R, di Fifth Avenue, karena gue masuk pakai sendal jepit Havaianas. Ya, gue sampai beli sepatu padahal gue nggak pengen, hanya untuk membuktikan gue mampu, gitu. Ngerti nggak lo? Iya kan, pasti dong, kasta gitu. We treat people differently. Gue terus jadi mikir gini, oh itu ya sebabnya kenapa orang kita nih ngejar banget untuk jadi kaya. We value money more than nobility, kemuliaan hati. Hidup mulia itu kita nggak pandang itu penting dan layak untuk dikejar. Kita tuh kejar, kita semua itu ngejar kaya. Lo tanya anak-anak kecil dari sekolah, tujuan hidupnya apa? Mau kerja. Kenapa mau kerja? Mau punya uang. Kenapa mau punya uang? Pengen kaya. Kenapa pengen kaya? Karena dipandang. Terlepas dari caranya benar apa enggak, in my point of view. At least beda lah gitu, kayak misalnya gitu ya, teman-teman gue yang tinggal di Amerika, kerjanya waiter, Bo. Tapi lepas mereka kerja waiter, kalau mereka pergi ke restoran, mental dan attitude mereka adalah, I have my own money, you need to treat me as respected as those rich people who spend their money on your establishment too. Kalau di kita bisa begitu, kagak bro. Iya kan? Misalnya gitu, pasti lo akan jauh lebih hormat, jauh lebih menempatkan kasta tertinggi mereka yang pengusaha, sekolah tinggi, banyak uang, dibandingkan dengan orang yang kerjanya cuma petugas sapu jalanan, tapi hard earned working money. Dia menjalani hidupnya dengan penuh sukacita, pekerjaannya tulus, dia menjunjung hati mulia. Apa bedanya? Kenapa kita memandang sebelah mata? Apa kalau bukan kasta? Bener nggak? Sebelum gue jawab bener atau tidak, gue mau bertanya sama lo, boleh? Boleh. Lo setuju nggak dengan adanya kasta di dunia? Good point. Terlepas dari pendapat gue penting atau enggak ya, maksudnya ketika gue bilang gue nggak setuju akankah itu menghapus kasta di dunia ini, at a certain level memang mungkin diperlukan ya. Diperlukan lagi. Maksudnya kayak kasta itu kan juga implies di dalamnya adalah pemimpin yang dipimpin. Iya dong. At a certain level itu tuh diperlukan gitu. Tapi equality itu tuh gue berharapnya kita tuh udah bisa keluar dari pembagian kasta itu gitu. Bahwa above all else kasta yang kita kelompok-kelompokkan manusia hidup di dunia sekarang ini, kita tuh sebetulnya at the end of the day sama. Manusia juga, Beb. Lu kerja, gue kerja. Lu kerja cari duit, gue kerja cari duit.
Oke. Bedanya, lu kerja menurut lu banyak, duit lu, menurut Ya. gue kerja gue duit dibandingin lu, duit gue kecil. Tapi it doesn't make me less human than you. Hmm. So, Oke. when Oke. I say that, what I have in mind adalah I still have the rights and obligation as a human being, same as you. Oke. Oke, sebentar. Ini kita kita break dulu sebentar. Ada di Herlin yang meluruskan. Menurut gue ini penting. Kasta tuh ada hubungannya dengan karma. Jadi kata kasta itu sebenarnya banyak berhubungan sama hal yang sifatnya agama, Hmm. ya. Jadi kalau dia bilangnya gini di Herlin ini gue paraphrasing ya. Kasta tuh ada hubungannya dengan karma di kehidupan masa lalu. Hmm. Kalau cerita Dave itu namanya adalah stratifikasi sosial yang Hmm. kemudian menjadi diskriminasi, Hmm. gitu ya. Biar biar nanti kita kalau karena gue setuju tuh kata kasta tuh jadi nanti merefer kepada kepercayaan agama tertentu jadinya, Hmm. gitu ya, Tadi atau apa namanya budaya. istilahnya? Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Iya, stratifikasi sosial gitu. Nah, Ih, pinter-pinter eh, deh geng duet nih. iya, dan gue setuju kalau strata itu memang itu tadi. Strata itu tuh pembagian berdasarkan itu tadi bisa jabatan, terus kemudian bisa uang yang dia punya, ya, atau mungkin pendidikannya dan lain sebagainya. Dan ini memang erat kaitannya juga dengan budaya. Hmm. Sampai sini setuju ya. Tadi Mm-mm. pertanyaannya berarti gue akan rephrase ke lo. Jadi apakah lo setuju dengan stratifikasi sosial? Jawaban lo tadi eh, kita tetap butuh, Mm-mm. gitu ya. Jadi jawaban lo tetap butuh, tapi dengan penjelasannya adalah tetap harus eh, menyamakan manusia sesuai dengan kodratnya mereka, gitu ya. Oke, stratifikasi sosial atau social level. Oke, bertanya lagi, bertanya lagi. Jadi artinya ketika lu memilih pasangan, Hmm. ya, lu nggak Aduh, I know where this is going. karena topik ini tuh gue pernah ditanya kayak gitu dan gue terdiam, Dave. Oke, coba lanjutkan kalimat lo karena Ya. ini kayak di film The Materialist kemarin yang gue tonton. Nah, katanya bagus banget ya The Materialist ini ya. Gue belum Ya, nonton tuh. uh, Ya. ya untuk hidup matre kayak kita sih bagus. Sebagai pengingat ya. Eh, Pertanyaannya adalah gini. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Kita semua setuju tadi bilang atau kebanyakan dari kita setuju bahwa iya, nggak boleh tuh pembeda-bedaan orang berdasarkan jabatan, membeda-bedakan orang berdasarkan uang yang dia punya. No, nggak bisa gitu ya. Gue bertanya gitu. Oke, kalau gitu pertanyaan pertama adalah apakah stratifikasi sosial ini setuju untuk tetap diadakan atau tidak? Itu Hmm. pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah coba mari kita berkaca pada diri kita. Mm-mm. Ketika kita mencari pasangan hidup, jangan pasangan deh, pacar dulu. Mm-mm. Ada nggak yang pure benar-benar cinta? Hmm. Gini, Karena biasanya embel-embel stratanya itu ngikut pasti. yes. Pasti ngikut Mm-mm. Mm-mm. ya. Bahkan Cinderella aja yang Hmm. katanya upik abu dipinang sama pangeran, sebenarnya princess, Beb. Hmm. Bener nggak? Ya, good. Sejatinya dia adalah princess. Ya, itu maksud lo gini, gini ya. Obrolan kita ini kan sebetulnya membuka point of view aja gitu ya. Betul, Membuka point of view untuk yuk kita sama-sama unlearn and relearn, betul, ya kan? Itu yang membuat sebetulnya bahwa susah tuh untuk tidak hidup dalam stratifikasi sosial. betul. Strata itu bukan aplikasi yang kalau pelari-pelari suka bohong itu ya. Strava, Strava. Ada jokinya Kak sekarang.
udah pernah dibahas sama Kompas, sehari bisa 300.000 tuh joki-joki. Iya. Tergantung jarak larinya berapa. Itu juga buat apa? Cek cek naon maneh teh? Hah? Kernaon, bukan cek naon. Keur naon maneh teh? Ya. Ngetril ya kalau di lo ya, kernya ya. Ya, namanya juga. 6. Juk. Iya, betul. Lanjut. Eh eh, terus gini. eh Poinnya dari pembahasan stratifikasi sosial itu ya Iwet ya. Gue itu cuman mencoba melihat kenapa sih kita itu begitu mengagung-agungkan uang, begitu mengagung-agungkan kaya, crazy rich itu begitu membuat kita tuh begitu kita berminat banget melihat crazy rich. Kenapa kita tuh begitu in awe memberikan panggung segitunya untuk gelimangan harta mereka gitu. Is it apakah karena memang embedded on us bahwa kita tuh sangat mengagung-agungkan stratifikasi sosial gitu. Nah, terus juga yang poin yang layak dipertanyakan adalah gini. Sehingga kita begitu mengagung-agungkan duit, kita tuh lupa nobility yang kita sebetulnya orang yang hidup mulia. Orang yang hidup mulia tuh artinya apa sih, Iwet? Hmm. Apa coba? Orang yang hidupnya mulia itu, oke, definisinya bisa macam-macam nih. Kalau mulia itu bisa jadi adalah itu tadi. Dia sudah memiliki ilmu pengetahuan. Hmm. Ya, buat orang-orang bisa beda-beda tuh. Kalau di gue, ketika lo tanya mulia, yang langsung gue jawab adalah itu tadi tuh. Satu, punya ilmu pengetahuan, punya pekerjaan, lalu kemudian ilmu pengetahuan itu macam-macam ya. Bisa ilmu pengetahuan as in pendidikan atau termasuk ilmu agama. Ya, terus kemudian ketika dia punya status, Hmm. ya kan? Tapi ada lagi nanti mungkin yang akan menjawab adalah mulia ketika dia berbuat baik kepada orang lain, gitu. Nanti ditelusuri ya Heeh, artinya itu ya. mm-mm, Hotel Mulia muncul di komentar. heeh. Mulia itu ada satu definisi dari kamus yang gue telusuri semalam, arti mulia itu apa? Gue suka dengan definisinya. Tulus dan beradab. Oke, oke. Jujur, memegang integritas, terus apalagi tadi itu Glenda bantuin jawab. Eh, Cukup lahir batin, lalu baik. Oke, Mm-mm. lanjut. Iya, tulus dan beradab. Gue gini, hidup mulia itu hidup yang tulus gitu. Ya, Sedikit loh orang sekarang yang mau tulus. ya, Nih ya, kalau lo bilang gini, hidup mulia itu hidup yang tulus. Tulus berarti apa? Ketika lo bekerja dan lo punya uang banyak, kita tuh nggak benci loh kalau lo punya uang banyak dan lo ya, dibayar sesuai dengan skill lo, professionalism lo. ya. Jangan jadi gila loh. Kita tuh nggak boleh sirik loh sama orang agama mana. Agama manapun tidak. Lu pinter, lu jago, lu udah bisa mengartikan gue tanpa kita berkata-kata, bro. Kita nih satu strata. Iya, satu nggak bisa digunakan sama strata, bukan itu tadi penempatan katanya, bukan. Kita nih konsolidasi, wet. Nggak gitu. Kita sefrekuensi itu baru tepat. Ih, Beda, beda, beda. habis kalau di sosial media sefrekuensi itu berarti mau, nggak mau ah. Mau apa lagi sih? Ih, kurang gaul deh. Anyway, lanjut lagi terus. Iya gitu. Apa sih tadi? Mulia, apa Oh iya, namanya tadi? Ya, tulus, iya. Tulus tuh, gue nggak, kita nggak marah loh kalau lu making a lot of punya uang. gitu. Mm-mm, Tapi mm-mm. tulus tuh berarti lu juga bertanggung jawab terhadap uang yang lu cari dan lu miliki. Iya, Iya iya, kan? iya, Itu loh. Dan harusnya itu ketulusan yang sama juga harus kita hargai dengan mereka yang mungkin earning less than that gitu. Bukan iya, berarti yang earningnya less dia tidak tulus mengerjakan pekerjaan dan kehidupannya loh. iya.
Iya. Sehingga terus dia layak dipandang sebelah mata. Enggak juga dong. Hmm, hmm, hmm. Eh, gue menanggapi ini sebenarnya gini, bukan menanggapi, tapi gini. Kenapa sih stratifikasi sosial ini kemudian muncul, Dev? Kenapa Kan menurutmu? tadi ada yang bilang ini karena feodalisme nih, ini karena kapitalisme nih, karena ini, karena itu segala macam. Teman-teman yang lulusan psikologi atau belajar ilmu psikologi, tolong bantu gue ya. Gue lupa tokohnya. Kalau nggak salah Carl Jung. Carl Jung. Kalau gue nggak salah Carl Jung. Soal bukan strata ini. Dia nyebutnya apa ya? Tingkatan kehidupan manusia. Hmm. Tingkatan kehidupan manusia itu yang paling bawah, again, correct me if I'm wrong ya, tapi gue selalu inget nih sama teori ini karena teori ini yang selalu gue pakai ketika gue lagi membuat sebuah campaign untuk marketing. Apa tuh, Say? Yang pertama adalah pemenuhan Carl Jung, betul ya, kalau nggak salah Carl Jung. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Hmm. Pemenuhan kehidupan dasar itu apa? Sandang, pangan, papan. Hmm. Dia bisa makan, dia bisa minum, dia pakai baju, dia ya kenapa ketawa? Itu kan yang dasar ya. Sandang, Heeh. pangan, papan. Kalau udah dasar terpenuhi, baru tambah satu lagi. Apa tuh? Sandang, pangan, papan, kadel. Kadal di atasnya kak. Tapi ada beneran ada. Maslow bukan Carl Jung. Hierarki Maslow, teori Maslow, betul. Jadi piramida Maslow, betul Maslow. Jadi basic itu dulu, lalu kemudian naik tuh tadi kebutuhan cinta. Oh, ada ya di atasnya. Ya, Oh, jadi cinta itu kalau dari teorinya Maslow, Mas Bro, adalah sesudah sandang, pangan, papan, baru cinta. iya, Oh, make sense Maslow ya. betul. Benar, itu udah naik di atas itu. Nah. Ya, lanjut dulu, belum selesai gue. Gue tuh lupa tingkatannya ya, teman-teman tolong bantuin deh. Tolong bantuin. Jadi pertama tuh basic needs, lalu kemudian dia kebutuhan hati dan perasaannya, lalu Mm-mm. kemudian ada lagi terakhir itu pokoknya paling atasnya adalah ketika dia akhirnya giving back. Oh, Ya, dia giving back. Tapi dasarnya tau nggak apa? Dasarnya adalah acceptance. Manusia itu butuh di-accept. mm, Sehingga akhirnya itu semua muncul. mm, Ketika dia butuh di-accept, dia butuh untuk pakai baju bagus kah? mm, Ketika dia butuh di-accept, dia butuh diterima, maka dia akan butuh merasa dicintai. mm, Yang paling atasnya aktualisasi diri. mm, Nah, itu sebenarnya dari situ aja, dari kebutuhan manusia dasarnya, itu udah ada tingkatannya, Dave. mm. Bener nggak? Sehingga itu yang gue bilang tadi, si stratifikasi sosial itu memang sebenarnya psikologinya manusia. Yes. Nah, Manusianya yang emang butuh ternyata. Cuma, betul. Manusianya harus disertai dengan empati. Sehingga apa? Sehingga kemudian ketika dia sudah mencapai tingkatan tertentu, dia tidak memaknai tingkatan tersebut dengan ego. mm. Kan yang bikin dia jadi ego juga manusia lain. True that. Ketika dia punya baju, dia bisa makan, dia punya baju, ih hebat, bajunya bagus banget. Aduh, makanannya enak sekali. Tepuk tangan. Seneng dong. Sebagai makhluk yang butuh acceptance, butuh diterima, ditepokin, seneng dong. Naik terus. Wah, gue harus lebih bagus lagi baju gue supaya keprokannya makin makin Banyak. besar, makin banyak. Ketika nanti punya pasangan juga seperti itu. Ketika dihujani dengan cinta, happy banget. Mm-mm. Naik lagi, gue harus cari lagi supaya gue bisa memaintain nih kebahagiaan gue ini. Ketika nyampe aktualisasi diri yang tadinya cuman I want to give back to other people, dikeprokin lagi, hebat ya dia ya, Mm. dia masih punya waktu bantuin orang. Filantropis. Oh,
Ya, walaupun dia Asian Next Top Model, nggak masuk final. Oh, nggak tahu. Filantropi Witoko. Ih, gue udah pernah wawancara dia. Nah, ya, lu tadi nggak nyaut. Sekarang gue ingetin baru lo. Lupus. Nah, lanjut. Bener nggak? Habis itu Hmm. nanti udah dikeprokin lagi hebat nih. Dia membantu orang banyak. Wah, makin. Itu baru kemudian nobility, humility itu muncul di situ. Mm-mm. Kalau ketika lo lupa itu semua, bubar semua tuh. Nah, sebenarnya si teori Maslow ini, Mas Bro, menjawab pertanyaan lu mengenai pasangan tadi. Ya, Lah teorinya aja, lu tuh harus memenuhi dulu sandang pangan papan lo, ya. baru lu naik ke atasannya di mana lu mencari pemenuhan terhadap cinta. Jadi sebenarnya, ya kan, secara teori dari zaman purba purba lengi, purba larang kali ya, itu adalah lu tuh harus punya pemenuhannya harus sandang pangan papan dulu, Bo. Baru lu bisa memberikan pemenuhan cinta kepada diri lo dan Hmm. kepada orang lain. Jadi jangan kebalik. Itu aja kan dibilang berarti sebenarnya. Kalau lu kismin, jangan dulu pacaran, bro. Karena lu memenuhi diri lu aja belum. Gitu. Jadi kembali lagi kepada teorinya, kembali lagi kepada dasarnya. Jadi inti dari obrolan kita hari ini, yang berkali-kali Abu Marlo bilang, kalau lo menghadapi apapun, lo membaca apapun, lo mendengar apapun, berhenti dulu, Hmm. stop, pikirin dengan baik, baru lo respon. Hmm. Tapi ada yang komentar gini, tapi di zaman sekarang teori itu terbantahkan, Kak, gitu. Karena mungkin orang itu udah susah banget untuk sandang pangan papan. Mereka tuh udah sabotase naik ke pemenuhan cinta karena udah saking karena kan itu very comforting ya, seperti yang lu bilang. Yang menyelimuti itu semua adalah nature kita sebagai manusia, kita cari acceptance kan. Nah, lu nggak bisa memenuhi sandang pangan papan, tapi kita naik tingkat ke pemenuhan cinta karena kita lap, pengen pengen dipeluk, pengen diterima, pengen dicintai, pengen mencintai. Jadi walaupun terseok-seok, lu tetap berusaha memberikan cinta, begitu kan? Ya, ya. Jadi balik lagi guys, ini nyambung sebenarnya dengan keadaan kita saat ini. Berhati-hati dalam menanggapi apapun. Stop dulu. Saring sebelum sharing. Tadi ada yang ngomong tuh. Ya, pikirin dulu semuanya. Pikirin dulu, pikirin bener-bener. Baru lo ngomong. Lu tau apa? Ada research-nya gue baca, yang post siapa ya? New York Post apa? 6 bulan lalu itu mereka bikin research ya. Gen Z itu di Amerika, cara mereka dating itu udah beda, wet. Hmm, Karena ekonomi udah makin susah, they hmm, can afford tuh untuk pergi dating ke bar, ke hmm, restoran, a holiday trip, splurging belanja. Udah nggak sanggup mereka, udah nggak ada duitnya, Beb. Tapi kan hmm, tetap mereka punya kebutuhan untuk pacaran ya, untuk hmm, mengekspresikan cinta mereka, pengen diterima, pengen dicintai gitu. Jadi sekarang yang surging adalah, yang meningkat adalah free activities yang mereka lakukan sama-sama. Jadi hmm, makan makan di rumah, take out, ikut hmm. kelas memasak, belajar dari YouTube, park activity yang nggak perlu keluar duit. But then again kalau di sana banyak. Hmm. Tadi Terus, gue mau tadi gue mau bilang gini, ada yang komentarnya gini. Ingat ya, sandang, pangan, papan, baru naik ke atasnya pupuk. gitu. Dan jangan lupa sertakan semuanya dengan humility. Kemanusiaannya dibalik. Dibalik. Digunakan. Kemanusiaannya dibalik, muntah Ya, dong, dia bisa GERD. ya, benar. Terus sama satu lagi nih dikit lagi ya. Banyak orang yang ternyata mengawali hidupnya dengan kesusahan. Hmm. Dan kemudian tadi yang Dave bilang kan, ketika ditanya, kenapa sekolah? Aku pingin kerja.
Kenapa kerja? Pengen punya uang. Kenapa pengen punya uang? Supaya aku nggak dipandang sebelah mata sama orang. Ya. Dan ketika dia udah nyampe di titik itu, dia akan selalu bilang, gue udah nggak mau jadi orang susah ya. Aduh, gue juga mau ngomong itu. Terus, Gue udah capek jadi orang susah. Jadi sekarang izinkan gue menunjukkan kesuksesan gue ini. Izinkan gue untuk nampangin harta benda gue. Karena gue udah capek dipandang sebelah mata. Gue yes, udah capek yes. dihina-dina di keluarga. Mm, Ini terucapkan sama mm, salah satu orang itu. yes. Jadi kalau gue sekarang naik private jet, gue merasa bahwa gue berhak. Mm-mm. Karena gue udah capek. Dipandang sebelah mata. Nah, itu juga, itu poin yang sangat menarik. Andaikan kita belajar untuk memandang orang through their kemuliaan, ketulusan, tidak hanya karena semata-mata stratifikasi duit, mungkin ketika yang miskin menjadi kaya, dia nggak akan ada balas dendam. Iya kan? Yang miskin PHD itu udah capek, Bo. Poor, hungry, and desperate tuh. Hmm. True, true, betul. Sama itu tadi ya, kalau aja kita bisa menempatkan kemanusiaan kita kepada orang lain. Jadi stratifikasi sosial itu nggak bisa dihilangin, Dev. Tapi bagaimana kita menjalani stratifikasi sosial dengan humility tadi, dengan kemanusiaan tadi, itu wajib. Sehingga tidak ada pembeda-bedaan dan nggak ada yang orang muncul lagi sebagai orang-orang yang punya luka batin yang nggak beres. Iya ampun, Dokter Julia ya ini ya. Hai dokter, Dokter Yulia ya. Iya. Pasca hipnoterapi duduknya di teratai ya ini ya. Khususnya aku nabi, ternyata aku depresi. Hilang keinginan. Dipikir aku sudah mencapai titik puncak dari kehidupan manusia. Tapi ternyata kehilangan keinginan adalah bagian dari tanda-tanda depresi. Pasca hipnoterapi, Iwet menjadi bijak bestari. Tuh anak Tapi bener sekarang. nggak sih? Iya kan, Bo? Iya, 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 iya. Ya. Dan itu balik lagi gitu, balik lagi. Dipikir dulu apa-apa, jangan main langsung ngechat, jangan langsung share, jangan langsung ngomong. Karena gini, ketika lo tidak sadar dengan hidup lo, terus orang-orang ini muncul dalam kehidupan lo nih, orang-orang dengan luka batin yang tadinya diinjek-injek terus dia jadi sukses, dia mau membuktikan sama semua orang, dia jadi punya kuasa. Dia punya kuasa untuk apa? Untuk menghipnotis lo, untuk mengatur algoritma hidup lo, sehingga akhirnya apa? Lo memilih dia sebagai wakil rakyat. Dan ketika lo pilih dia sebagai wakil rakyat, dia masuk ke situ. Orang-orang nggak punya humility ini ngacak-ngacak hidup lo. Iya. Jadi Gini. dibalikin lagi ke elunya. Iya, iya. Tahan Pak konsolidasi, tahan ya. Mas Lo, tahan ya. Mas Bro udah mulai panas nih kayaknya ya Mas Lo. Tapi I just want to point this out before we close our session. Dan itu juga berlaku both ways ya. Maksudnya gini, yang ada kan tadi kita tuh sibuk nyelepet yang kastanya di atas gitu ya. Gue tuh cuman mau bilang juga bicara mengenai humility, bicara mengenai hidup mulia gitu ya, hati yang mulia. Itu juga berlaku kepada kita yang masih miskin gitu. Contoh, tunggu, poinnya di belakang. Kemarin gitu ya temen gue cerita, dia pesan makanan lah. Oh ya. Kurang 7.000 perak Ya. duitnya untuk bayar ojol. Nah, dia memang orangnya tuh quite generous. Dia secara sengaja, gue pengen kasih 50.000. Nggak usah dikembaliin, Pak. Ini udah sama tipsnya buat Bapak. Nggak ada terima kasih, nggak ada apa, ambil aja. My point adalah, that entitlement itu juga sebetulnya not nice ya.
Karena lu tuh punya karena kita terbiasa dipandang sebelah mata, kita terbiasa begini. Ketika kita dibantu, kita merasa memang ya itu hak gue untuk lo karena lu punya lebih banyak untuk bantu gue. Itu juga kan humility loh, Iwan. Sebentar deh Kak, ini mulai banyak yang ngomong sebenarnya humanity apa humility sih Kak? Kita udah ngomong panjang-panjang, udah kayak keren banget, salah lagi nih Kak. Kan kita ngomonginnya humidity ya, kelembapan. Jatuhnya lembab. Kayak Kalau dinding-dinding di kalau nggak Bintaro. dijaga jamuran. Kayak dinding-dinding di Bintaro. Udah panjang banget ngomong. Bedain humanity sama humidity udah beda. Kagak bisa. Keder. Aku udah mulai capek ah. Inilah, belum nyampe otak kita tuh. Jangan terlalu berat. Kan? Akhirnya keder sendiri. Makanya gue nggak ikut ya kalau jadi orasi gitu ya. Kan kalau kalau gue lihat kalau demo, kalau orasi gitu kan mereka ngomong tuh nonstop ya, Wet. Iya. Kalau gue ikut orasi itu kali gue akan tengah-tengah ngomong gue akan taruh mic. Udah abah capek abah. Capek ah. Nanti orasi saya broadcast di WhatsApp channel ya. Lo nggak bisa sih ikut orasi-orasi gitu. Lo baru 3 kalimat, lo kalimat ketiga udah mulai, bentar tadi gue ngomong apa ya? Apa tadi ya? Lo menjabarkan UMKM aja susah banget lo. Ya kan karena gue harus konsen. Nggak bisa. Lo terlalu mendayu-dayu. Nggak bisa ya. Nanti ketika lo orasi, selamat pagi para pendemo sekalian. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini dalam suasana yang cerah. Di mana kita semua sedang diberkati Tuhan. Karena kita bisa menyampaikan pendapat kita. Oh, udah kelamaan. Iya. Baru kalimat pertama juga gue langsung dibubarkan. Kalimat orasinya udah bukan cuma turunkan pejabat, tapi turunkan si Dev. Kepanjangan. Terus gue akan buka dengan interaksi kan MC. Ice breaking. Mau denger dulu semangatnya. Yang jaket kuning tepuk tangan 3 kali. Yang jaket biru coba jangan kalah sama yang jaket kuning, tepuk tangannya harus lebih lantang. Ya udah. Oke. Gitu aja ya. Terima kasih banyak buat hari ini. Keburu dilemparin. Lu terpapar gak sih terakhir sama konten Reels, Iwet? Yang mana? Fajar Sad Boy. Oh iya. Ini gue ketawa tapi gue gak bergerak loh. Gue tuh kayak lu cinta Luna pakai helm, tau gak lo? Ini tuh gue berekspresi. Fajar Sad Boy. Jadi di gambarnya dia ditaruh di pundak. Terus dia kayaknya tuh somebody leave him tanpa keinginan dia. Jadi mukanya tuh kayak turunin aku gitu. Terus gini, demo titik 2 turunin DPR, Fajar titik 2 turunin gue. Dia cuma gitu. Kasian lo, Bo. Capek. Oke. Terima kasih banyak ya sudah bergabung di siaran pagi hari ini. Tadi penontonnya naik loh sampai 2.000 orang. Jadi artinya ada progress. Kita selalu menghargai small progress and we celebrate small win. Kenapa lu? Satu juga kontennya Lutfi, lu nonton gak sih? Yang mana? Lutfi banyak banget bikin konten. Yang dia memparodikan Eko, Uya, sama Nafa. Komentar dia terhadap Nafa tuh gini, mohon maaf ibu, itu kenapa lensanya buram kayak tutupan dimsum. Tutupan dimsum embun ya. Uapnya naik ya. Aduh, I cannot. Parah ya. Oke. Ya. See you tomorrow, everybody. Apa tuh? Oh, bukan. Takut.
Bye-bye ya. Sampai besok. Sampai besok ya, Tomat. Yuk, Bye-bye. dadah.